saya Putri Angelin Sregar. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya membawakan bencana kekeringan dan pemanasan global. Meteorologi India atau IMD melaporkan negeri itu mengalami musim paling kering terparah selama 5 tahun terakhir pada Juni lalu dan dikhawatirkan akan berdampak pada panen raya dan perekonomian India secara luas. Penyebab musim kemarau panjang ini karena hujan monsun, hingga kini belum juga turun. Hujan monsun adalah hujan yang disertai angin monsun. Data IMD seperti dikutip dan mengungkapkan secara keseluruhan, hujan monsun terjadi sepertiga lebih rendah dari rata-rata meski di beberapa negara di India, termasuk tempat tumbuhnya tebu di negara bagian utara. Hujan monsun turun 61% lebih rendah. Global panas yang ditandai dengan cuaca neraka, terutama di wilayah Asia. Sejumlah negara telah menderita dalam beberapa pekan terakhir, bahkan korban tewas sudah berjatuhan akibat cuaca panas pada tahun ini. Salah satu negara yang terparah terpapar golongan panas adalah India. Negara dengan jumlah penduduk lebih 1,4 miliar tersebut menjadi langganan dihantam cuaca neraka. Pada Rabu 26 April 2023 tahun lalu, gelombang panas ekstrim di India membunuh puluhan orang, memangkas hasil panen hingga sepertiga di beberapa daerah dan membakar tempat pembuangan sampah. Suhu mencapai 46 derajat Celcius di negara bagian utara dan memicu lebih 300 kebakaran hutan di seluruh negara. Perkenalkan, nama saya Diki Stanggang. Di sini saya dari kelompok pertama, yang dimana dalam kelompok geografi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bencana yang ada di muka bumi, yaitu bencana badai. Badai adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es, badai salju, sampai badai pasir debu. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai badai yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Amerika bagian selatan. Badai yang terjadi di Amerika bagian selatan ini merupakan badai yang dapat dikategorikan mengancam. Karena besar dari badai ini telah menelan korban sebanyak 7 orang dan 14 lebih luka-luka. Badai ini merusak infrastruktur yang dilaluinya. Badai ini terjadi pada Januari 2024 pada tanggal 18 sampai 19. Contohnya itu bisa kita lihat pada video di atas. Hai semua, perkenalkan saya Agnes Purba dari kelas 11 PS 4. Di video ini saya akan mencoba membahas atau mengusut tuntas tentang terjadinya gempa di Taiwan. Nah, gempa di Taiwan ini merupakan salah satu gempa terakhir yang paling kuat dalam kurun waktu 25 terakhir. Nah, gempa ini berkisar sampai dengan 7,2 magnitudo atau sampai dengan 7,4 magnitudo. Gempa ini juga ternyata berpotensi tsunami. Gempa ini berpusat pada 25 km pantai timur Huawei. Gempa ini menyebabkan 9 kemiringan gedung dan membuat pemerintah harus merobohkan gedung tersebut untuk menghindari dampak yang berlebih. Gempa ini terjadi pada 3 April 2024, tepat pada jam 7:58 menit. Gempa ini mengalami gempa susulan sebanyak 2 kali sebelum terjadinya gempa yang lebih dahsyat. Gempa ini sampai pada negara Filipina ataupun negara tetangga mereka. Di video kedua, saya akan mencoba membahas bencana alam longsor. Longsor pernah terjadi di Lombok pada Minggu 16 Oktober 2009. Pada 16 Oktober 2009 hanya terjadi longsor yang biasa karena terjadinya gerakan pada massa tanah. Hal itu disebabkan karena tingginya curah hujan di Lombok. Namun pada Senin 17 Oktober 2009 terjadilah curah hujan yang sangat tinggi dan membuat gerakan massa tanah pun bergerak lebih cepat dan membuat banjir bandang. Sehingga banjir bandang dan longsor ini menutup segala akses jalan menuju tempat-tempat yang harus melewati Lombok, terutama pada 2 objek wisata yang harus tertutup akibat banjir bandang tersebut. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banyak kerusakan terhadap bangunan-bangunan dan banyak bangunan yang bergeser akibat kuatnya arus banjir bandang yang terjadi. Tak hanya itu, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banyak warga yang terdampak sebanyak 353 kakak atau setara dengan 1.880 jiwa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Sindrutu. Saya dari 11 IPS 4, tepatnya dari kelompok 1. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam yang pertama, yaitu tsunami. Tsunami adalah bencana alam yang diakibatkan getaran ataupun gempa bumi yang berada di bawah laut yang disebut dengan gempa bumi tektonik, yang mengakibatkan terjadinya gelombang yang tinggi.
Jadi teman-teman, baru-baru ini telah terjadi tsunami di negara Jepang yang mengakibatkan sangat banyak sekali kerugian, yaitu kerusakannya material-material di negara Jepang dan juga memakan korban sebanyak 2.000 jiwa. Untuk video selengkapnya silahkan disimak teman-teman. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam yang kedua, yaitu banjir. Banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang turun secara terus-menerus yang menyebabkan terendamnya daerah daratan. Jadi teman-teman, dampak dari banjir yaitu yang pertama, timbulnya penyakit, yang kedua kurangnya fasilitas bersih, dan yang ketiga membuat warga sekitar harus berpindah ataupun mengungsi. Jadi teman-teman, baru-baru ini telah terjadi banjir di negara Dubai yang menyebabkan tutupnya sekolah di negara Dubai dan juga membuat warga sekitar harus mengungsi. Untuk video selengkapnya silahkan disimak teman. Hai teman-teman, perkenalkan saya Pak Pardede. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bencana alam, yaitu kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan tepatnya di di Jawa Timur, yaitu di Gunung Bromo, yang disebabkan oleh seseorang yang melakukan foto prewedding yang menggunakan flares asap. Nah, kebakaran tersebut mencapai kerugian 8,3 miliar dan lahan yang terbakar itu seluas 989 hektar. Nah, untuk informasi selanjutnya mohon disimak ya. Kilo dulu kebakaran dulu, licik. Inilah video amatir yang merekam kebakaran di sekitar kawasan wisata Kaldera Bromo di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Hembusan angin yang kencang di malam hari membuat petugas BPBD kesulitan memadamkan api. Dalam waktu singkat, puluhan hektar lahan vegetasi di sekitar kawasan wisata Gunung Bromo hangus terbakar. Api baru berhasil dipadamkan pada pagi tadi. Namun, puluhan petugas gabungan masih disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kebakaran lahan susulan. Akibat peristiwa ini, sejumlah pintu masuk ke kawasan objek wisata Bromo ditutup untuk sementara waktu. Terpantau saat ini dari Banyumuda. Cuaca ekstrim memicu kebakaran hutan di Gunung Sumbing. Dari video amatir yang diperoleh petugas, api awalnya berasal dari sisi barat Gunung Sumbing. Untuk mengantisipasi kebakaran susulan, petugas terpaksa menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju gunung. Nah, materi selanjutnya yang saya bawakan adalah gunung meletus. Gunung meletus yang tepatnya di Jawa Timur, yaitu di Gunung Semeru. Gunung Semeru ini disebabkan oleh magma yang dari perut bumi memaksa keluar sehingga terjadi gunung meletus. Gunung meletus ini menewaskan 51 orang, 169 orang luka-luka, dan 22 orang hilang. Dan lebih dari 2.000 orang menyusul mengungsi. Nah, untuk informasi selanjutnya mohon disimak ya. Terima kasih.